Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di kanal YouTube Martin Lucas Simanjuntak Official. Kemarin seharusnya kami selaku kuasa dari keluarga almarhum Mas Arya itu datang ke tempat kos-kosan di mana Mas Arya itu ditemukan meninggal. Namun sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, karena penyidik tidak memberikan izin ya atas permintaan dari pemilik kos yang mengatakan bahwa mereka keberatan dengan hadirnya kami di tempat kos tersebut dan juga keberatan kalau ada media yang meliput gitu ya. Ya, saya akan coba perdengarkan ya percakapan antara rekan saya dengan penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkaranya Mas Arya, ya, di mana rekan saya ini adalah Pak Dwi, dia berbicara dengan penyidik. Saya akan perdengarkan teman-teman ya. Jadi kapan kami bisa ini? Jadi untuk besok nggak bisa diizinkan begitu, Mas? Belum bisa. Jadi dari pihak penyelidik belum keluarga dan penasihat hukum dan ahli yang kita mau mau hadir ke sana sesuai dengan surat kami hari ini belum bisa dipenuhi, Pak. Iya Pak, kami sudah coba komunikasi ke pemilik kosan, jadi dari pihak kosan menyampaikan mereka keberatan apabila ada pemeriksaan lagi Pak. Jadi yang intinya dari pihak pemilik kos yang keberatan ya. Iya, dari pihak pemilik kos Pak. Oh, jadi dari pihak Polda nggak bisa ngambil alih untuk Nanti kami coba nanti kalau misalnya sudah ada perintah secara tertulis dari pimpinan kami coba sampaikan lagi Pak. Tadi kan cuma baru komunikasi siapa Pak. Ini kan belum ada diskusi ataupun arahan dari pimpinan Pak terkait izin untuk memeriksa TKP lagi. jadi sampai sore ini jam 5 sore belum ada ini ya, belum ada apa jawabannya Mas ya dari pimpinan Iya, Mas. belum ada. Tadi saya cek setelah asar Pak sekitar jam 3:30 setelah itu masih ada di direktur Pak. Oh gitu. Siap, siap, Baik kalau gitu. siap. Di reskrimum ya Mas ya. Iya, siap. Oh sekarang siapa yang baru gantinya Pak Wira? Sementara masih Pak Wira Pak. Oh masih Pak Wira. Masih, iya belum ada surat terima. Oh belum, masih Pak Wira. Siap. Oke. Ya, siap. Oke. Kalau Mas Baik Mas. Makasih. ya, siap sama-sama Pak Haji. Jadi itu teman-teman, itu percakapan antara rekan saya Pak Dwi dengan penyidik Polda Metro Jaya yang menangani perkara atau laporan meninggalnya almarhum Mas Arya. Sangat disayangkan sekali teman-teman, padahal kemarin kami sangat berharap sekali hari Selasa itu saya, Pak Nikolai, Pak Dwi, Mbak Mira, dan juga rekan-rekan kuasa hukum yang lain beserta ahli yang kami juga sudah persiapkan itu bisa meninjau lokasi gitu ya, meninjau tempat kejadian perkara. Tujuannya apa? Nggak lain dan bukan adalah untuk mencari petunjuk dan untuk mempersesuaikan antara petunjuk yang sudah kami dapat ya dari tempat di mana ditemukannya Mas Arya ini meninggal. Tujuannya nggak lain nggak bukan demi keadilan, demi kepastian hukum. Karena kan Mas Arya ini disimpulkan oleh penyidik Polda itu meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain, lalu punya riwayat mengakhiri nyawanya sendiri gitu ya, atau punya riwayat untuk melakukan bunuh diri. Nah sehingga hal-hal tersebut seharusnya boleh diuji gitu ya. Kenapa? Karena memang keluarga belum bisa terima dan akal sehat kami selaku tim kuasa hukum juga mengatakan kesimpulan dari para penyidik Polda Metro Jaya yang menyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dan bukan merupakan peristiwa pidana dan juga ada riwayat Arya ini untuk mengakhiri hidupnya,
itu mengerucut ke arah tindakan bunuh diri dengan kehendak sendiri. Nah, hal tersebut itu secara logika hukum menurut kami berdasarkan fakta yang ada, didukung dengan belum ditemukan handphonenya Mas Arya sampai dengan saat ini, sepertinya jauh sekali gitu loh ya. Jauh maksudnya kecil kemungkinannya tidak ada keterlibatan orang lain. Nah, kami berharap tadinya kalau saja kemarin diberikan kesempatan untuk meninjau tempat kejadian perkara, kami bisa mempersiapkan data-data tersebut dari hasil temuan dan siap untuk hadir bersama-sama dengan Polda untuk membahas terkait hal-hal yang mereka temui. Walaupun tadinya kami juga berharap data-data yang kami minta seperti hasil otopsi, lalu hasil psikolog forensik, lalu hasil racun yang pernah diperiksa oleh ahli-ahli dari Polda, lalu keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, lalu bukti-bukti surat yang ada, ya, lalu alat bukti elektronik seperti video itu bisa dikasih ke kita raw materialnya supaya kami juga mewakili keluarga bisa meneliti atau mengeksaminasi temuan-temuan yang dianggap mengerucut ke arah kesimpulannya Polda di tanggal 29 Juli 2025, yaitu Mas Arya mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, andai saja ini semua berjalan dengan baik, kita ini bisa mendapatkan kepastian nih dalam minggu-minggu ini gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kepastian? Sepakat untuk tidak sepakat atau sepakat untuk sepakat atas kesimpulan dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, namun kalau misalkan sebelum ada pertemuan ternyata hal-hal yang sifatnya objektif itu saja tidak ataupun sulit untuk diberikan, bagaimana kami bisa mempercayai ya apa yang dipaparkan oleh rekan-rekan penyidik dari Polda Metro Jaya. Sangat disayangkan sekali Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang menonton video ini. Karena apa? Karena dalam prinsip hidup saya ya, sesuatu hal yang saya yakini benar, ya. Contoh misalkan saya yakin dalam membuat suatu tesis ya, atau membuat suatu skripsi, maka saya nggak akan khawatir dan nggak akan takut kalau tesis ataupun skripsi saya itu diuji. Nah, sama halnya seperti hasil pekerjaan, penyelidikan walaupun belum selesai ya. Kalau misalkan seseorang atau saya sebagai polisi, saya yakin hasil penyelidikan saya itu benar dan bisa saya pertanggungjawabkan, maka bukan hanya kesimpulannya saja yang saya akan berani untuk sampaikan, tapi sampai detail-detailnya, data-data pendukung untuk membuat kesimpulan dari penyelidikan tersebut pun akan saya paparkan, akan saya perlihatkan, dan silakan diuji. Seharusnya begitu. Namun, kembali lagi, saya tidak paham kenapa kok sulit sekali gitu ya untuk memberikan atau bekerja sama dengan perwakilan dari keluarga yang dalam hal ini yang berduka ya karena ditinggal Mas Arya untuk mendapatkan kepastian gitu ya terkait data-data ataupun hal-hal yang mungkin saja bisa diuji dari hasil pekerjaan dari penyidik. Sehingga ya kami juga jadi berpikir dua kali nih nanti untuk pertemuan besok hari Kamis. Karena ya jujur aja, ke TKP tidak diberikan izin dengan alasan pemilik kos keberatan. Kita minta untuk difasilitasi oleh penyidik atau pimpinan penyidik supaya bisa meyakinkan pemilik kos, mereka juga kurang berkenan. Kita meminta data-data terkait penyelidikan sesuai dengan pasal 108 KUHP ya, apa aja sih isi keterangan saksinya, terus bukti-bukti atau barang-barang bukti yang ada itu mana sih ininya, listnya, terus keterangannya, baik bukti surat maupun bukti-bukti yang sifatnya saintifik gitu ya, atau bukti ilmiah, ya kayak tadi saya bilang tadi, hasil psikolog forensik, hasil otopsi, berikan dong kepada kami. Tatkala juga ternyata yang membayar biaya otopsi itu juga keluarga. Nah, di dalam peraturan juga dimungkinkan itu diberikan kepada keluarga apabila dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini yang kami minta ya agar diberikan.
Tapi karena memang sampai saat ini belum diberikan, saya pribadi belum mewakili kuasa hukum. Tapi logika hukum saya atau legal mind saya berpikir, ya, tidak perlu jadinya kita untuk bertemu dengan Polda hari Kamis. Karena buat apa? Cuma untuk mendengarkan mereka saja berbicara? Bukan. Apa yang mereka sampaikan itu sudah jadi konsumsi publik. Untuk apa disampaikan berulang 2 kali? Saya tinggal buka tayangan YouTube, selesai. Yang paling penting sekarang adalah berikan data-datanya supaya bisa kami eksaminasi, supaya bisa kami teliti. Ya, bukan dijelaskan, enggak. Nanti penjelasannya kami juga butuhkan, tapi berikan kami kesempatan dulu untuk mencerna data-data itu. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya Mas Arya Daru nih yang sudah mau masuk ke 100 hari meninggalnya ditemukan yang bersangkutan meninggal terlakban ini bisa tenang di alam baka sana, bisa tenang di surga sana karena potensi-potensi terkait penyebab kematian Mas Arya itu bisa ditemukan dengan terang benderang. Seperti contoh, kalau misalnya ternyata Mas Arya ini nanti benar sesuai keyakinan kita bahwa Mas Arya ini dibunuh, kan nggak adil kalau misalkan ternyata disimpulkannya bunuh diri. Nah ini sudah mau masuk hari ke-100. Ya, ini sudah masuk hari ke-100. Makanya kami bertanggung jawab secara moral untuk mewakili keluarga mencari kepastian terkait hak-hak atas keadilan baik bagi keluarga maupun bagi almarhum. Itu mungkin teman-teman, dan saya berharap teman-teman nggak bosan ya untuk mendengar update dari saya, karena begini teman-teman, ya. Jangan sampai nanti teman-teman berpikir bahwa saya ini membawa urusan ini keluar ranah hukum gitu ya, ataupun keluar ranah proses hukum acara. Enggak, teman-teman. Ya. Penyelidikan itu bukan seperti kita bersidang di pengadilan yang ada forumnya. Salah kalau orang berpikir kalau kita ya sedang dalam menerima kuasa, apalagi sebagai kuasa pelapor, kita tidak boleh menyampaikan hal-hal yang kita temukan sebagai sesuatu yang dalam tanda petik kejanggalan ataupun tidak sesuai dengan hukum acara ataupun kurang profesional, lalu kita tidak boleh memaparkan hal tersebut melalui pemberitaan ataupun forum-forum yang kita miliki di dalam platform media sosial. Enggak, teman-teman. Ya, kenapa? Karena penyidik, ya, kejaksaan, KPK, mereka punya hak kok untuk rilis. Sama seperti pengacara juga. Ketika kami menemukan hal-hal yang sifatnya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengacara, kami juga memiliki hak untuk memberikan update-update ini kepada publik. Supaya apa? Supaya ada keberimbangan antara pemberitaan yang disampaikan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini diwakili oleh penyidik, dengan advokat yang dalam hal ini private penegak hukum mewakili keluarga. Supaya ada keberimbangan di sini. Dan yang lebih penting juga, kami juga ingin memberikan update ini karena bukan hanya keluarga saja yang berhak mendapatkan keadilan, ya, tapi masyarakat yang lain, ya, yang mungkin saja berpotensi nanti menjadi korban apabila ternyata kasus ini pembunuhan dan pelakunya ditangkap, ya, itu bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kepastian penyebab meninggalnya Mas Arya. Karena hukum pidana itu diciptakan ya teman-teman ya, bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi si keluarga yang ditinggal kalau ini kasus pembunuhan, enggak. Tapi untuk memastikan bahwa negara hadir memberikan membawa pelaku ke meja hijau dan hakim yang akan memutus nanti, supaya pelaku ini nanti tidak lagi melakukan suatu tindak pidana gitu ya. Dan yang kedua, publik juga mendapatkan percontohan bahwa seseorang yang membunuh itu ataupun seseorang yang melakukan tindak pidana itu dihukum dan tidak dibiarkan begitu saja, sehingga terjadi yang namanya deterrent effect ataupun efek jera.
bagi pelaku maupun bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya ataupun yang tinggal di negara kita sebagai warga negara. Jadi ada semacam pengingat bahwa hukum akan ditegakkan dan kamu akan dihukum kalau misalkan melakukan pembunuhan, kalau itu pembunuhan berencana bisa sampai dengan hukuman mati atau seumur hidup atau sampai dengan hukuman 20 tahun. Kalau misalkan dia pembunuhan dengan sengaja tapi tidak ada perencanaannya berarti hanya 15 tahun. Intinya akan ada konsekuensi hukum bagi seluruh pelaku tindak pidana. Itu, teman-teman. Nah, saya berharap ke depan ya teman-teman tetap mendukung kami dan juga dalam kesempatan ini juga saya mau menyampaikan kepada teman-teman bagi siapa saja teman-teman ya yang tinggal di Jakarta ataupun yang tinggal di luar Jakarta yang pernah berkomunikasi dengan Mas Arya ataupun yang memiliki petunjuk sekecil apapun itu teman-teman. Misalkan petunjuk mengenai hal-hal tertentu yang memungkinkan kita bisa mendapatkan informasi terkait sebelum terjadinya peristiwa ditemukannya Mas Arya meninggal, atau mungkin ada kaitannya dengan orang-orang yang lain gitu yang ada hubungan dengan Mas Arya, atau yang ada hubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan orang-orang yang dekat dengan Mas Arya sehingga ada kemungkinan untuk terjadi suatu tindak pidana ya, atau mungkin tetangga-tetangga yang ada di sekitar kos Mas Arya yang pada saat itu berada di tempat dan melihat sesuatu, ataupun hal-hal yang lain yang memungkinkan kita bisa mendapatkan suatu petunjuk untuk bisa memaksa penyidik menaikkan perkara ini ataupun laporan ini ke tingkat penyidikan. Saya berharap teman-teman mau membantu kami untuk menyampaikan informasi tersebut. Kami akan jaga kerahasiaannya nanti. Dan kalau perlu, ya, kalau memang status informasi itu sangat penting dan ada potensi bagi teman-teman untuk terancam jiwa dan raganya, kami akan bekerja sama nanti memohonkan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar teman-teman tersebut bisa mendapatkan perlindungan fisik. Saya pikir itu ya teman-teman. Mewakili keluarga dan juga tim kuasa hukum, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila konten ini bermanfaat, silakan dibagikan. Saya pamit dulu.